Pernahkah Anda merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi Anda? Kisah ini adalah tentang Kirana, seorang wanita yang dihadapkan pada vonis kematian, bukan dari dokter, tapi dari suaminya sendiri. Ketika dia pikir hidupnya akan berakhir di sebuah desa terpencil, takdir justru baru memulai babak baru untuknya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional tentang kekuatan, pengharapan, dan karma yang datang pada waktu yang tak terduga. Kirana dan Bagas adalah pasangan muda yang tinggal di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Mereka berjuang membayar cicilan KPR apartemen kecil mereka. Kirana bekerja sebagai staf administrasi, sementara Bagas adalah seorang manajer penjualan. Di atas semua tekanan itu, ada Ibu Wati, ibunda Bagas. Sejak mereka menikah, Ibu Wati tidak pernah menyukai Kirana. Dia menganggap Kirana, gadis dari desa, tidak sepadan untuk anak emasnya. Setiap akhir pekan, Kirana harus mengorbankan waktu istirahatnya untuk datang ke rumah mertuanya, membersihkan dan memasak, hanya untuk mendengar sindiran halus yang menyakitkan. Bagas tidak pernah membelanya, ia selalu berkata, "Sabar ya, sayang, Mama memang begitu." Kirana menelan semua kepahitan itu demi cintanya pada Bagas, tidak menyadari bahwa fondasi pernikahan mereka sudah serapuh sarang rayap. Lampu neon kantor berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di atas tumpukan dokumen. Udara terasa pengap, campuran aroma kertas dan parfum murah rekan kerjanya. Tiba-tiba, dunia Kirana miring. Suara ketikan keyboard terdengar seperti dengungan lebah yang jauh, dan layar monitor di depannya melebur menjadi lautan angka yang kabur. Kepalanya terasa berat, seolah diisi timah panas. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Aku tidak boleh pingsan di sini," bisiknya pada diri sendiri, mencoba berpegangan pada tepi meja. Tapi tubuhnya menolak untuk patuh. Kegelapan merayap dari sudut matanya, dan hal terakhir yang dia rasakan adalah lantai yang dingin menyambut pipinya. Kepanikan meledak di ruangan itu, suara teriakan, dan langkah kaki tergesa-gesa menjadi soundtrack terakhir sebelum kesadarannya benar-benar padam. Jakarta, dengan segala kebisingannya, seolah menelannya bulat-bulat. Kirana terbangun oleh bau antiseptik yang tajam dan menusuk hidung. Dinding di sekelilingnya berwarna putih kusam, dan tirai hijau tipis memisahkannya dari ranjang sebelah. Dia berada di rumah sakit, kepalanya masih pusing. Samar-samar dia mendengar suara Bagas di luar tirai, berbicara di telepon. Bukan nada khawatir yang dia dengar, melainkan nada frustrasi. "Iya Ma, aku tahu seharusnya kita ke rumah Mama hari ini, tapi Kirana masuk rumah sakit. Iya, pingsan di kantor. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin cuma kelelahan. Nanti aku telepon lagi ya, Ma." Kirana merasakan hatinya mencelos. Bahkan dalam kondisi seperti ini, yang pertama kali suaminya pikirkan adalah kekecewaan ibunya. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana keadaannya. Tidak ada kecemasan dalam suara itu. Hanya ada keluhan tentang rencana yang terganggu. Dia memejamkan mata, berpura-pura masih tidur ketika Bagas menyingkap tirai dengan kasar. Seorang dokter muda dengan name tag Dr. Adrian masuk ke ruangan dengan senyum yang menenangkan. Wajahnya memancarkan kebaikan yang tulus, kontras dengan wajah tegang Bagas yang duduk di kursi. "Selamat pagi, Ibu Kirana. Bagaimana perasaannya?" tanya Dr. Adrian lembut. "Sedikit pusing, Dok," jawab Kirana lirih. Dokter itu mengangguk, lalu menatap Bagas. "Pak Bagas, bisa kita bicara sebentar di ruangan saya? Ada beberapa hasil tes yang perlu saya sampaikan." Bagas mengikutinya dengan enggan. Kirana menatap punggung mereka yang menghilang di balik pintu. Perasaan tidak enak mulai menjalari hatinya. Dia tahu ini bukan sekadar kelelahan biasa. Selama berminggu-minggu, tubuhnya terasa seperti bukan miliknya. Selalu lelah, selalu ingin tidur. Dia hanya mengabaikannya, menganggapnya sebagai akibat dari rutinitas kerja dan tekanan dari mertuanya. Kini, ketakutan yang nyata mulai mencengkeramnya. Pintu ruangan dokter sedikit terbuka. Kirana, didorong oleh firasat buruk, turun dari ranjangnya perlahan dan mengendap-endap mendekati pintu. Suara Dr. Adrian terdengar serius dan berat. "Kondisinya cukup serius, Pak. Kami menemukan kelainan pada hasil pemindaian. Ini adalah kondisi langka dan agresif. Berdasarkan tingkat keparahannya, prognosisnya kurang baik." Hening sejenak. Kirana menahan napas. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Lalu suara Bagas memecah kesunyian, dingin dan menusuk. "Jadi, berapa lama lagi waktunya, Dok?"
Pertanyaan itu, yang diucapkan tanpa getar emosi, tanpa kesedihan, menghantam Kirana seperti badai. Bukan apa yang bisa kita lakukan, atau apakah ada harapan, melainkan berapa lama lagi. Seolah-olah dia sedang menanyakan tanggal kedaluarsa sebuah produk. Kirana merasakan kakinya lemas. Dia cepat-cepat kembali ke ranjang sebelum air matanya tumpah. 2, mungkin 3 bulan. Suara dokter terdengar ragu, seolah dia sendiri tidak sanggup mengucapkannya. Kita harus menjaga kondisinya agar tetap stabil dan menghindari stres. Kirana mendengar suara kursi berderit, lalu langkah kaki Bagas. Dia cepat-cepat memejamkan mata. Ketika Bagas masuk, dia membawa aura dingin bersamanya. Dia tidak memeluk Kirana, dia tidak menggenggam tangannya. Dia hanya berdiri di sana, menatap kosong ke dinding. Dokter bilang kamu cuma butuh banyak istirahat, katanya. Sebuah kebohongan yang begitu transparan hingga terasa menyakitkan. Kirana tidak membuka matanya. Dia tidak sanggup melihat wajah pria yang baru saja menanyakan sisa umurnya. Di balik kelopak matanya yang terpejam, air mata mengalir deras, membasahi bantal rumah sakit yang kaku. Dia tahu saat itu juga, dia akan menghadapi sisa hidupnya sendirian, meskipun suaminya ada di sana. Beberapa hari kemudian, setelah serangkaian tes yang melelahkan, Kirana diizinkan pulang. Rumah terasa asing. Apartemen yang dulu dia tata dengan cinta kini terasa seperti penjara yang menunggu eksekusinya. Bagas menjadi lebih pendiam. Dia menghindari tatapan mata Kirana, sibuk dengan ponselnya atau berpura-pura menonton televisi. Malam itu Kirana terbangun oleh suara bisikan dari ruang tamu. Dia melihat cahaya ponsel Bagas. Dia sedang berbicara dengan ibunya. Iya, Ma. Dokter bilang begitu. Justru karena itu aku punya ide. Di desa, rumah peninggalan neneknya kan masih ada. Mungkin udara segar di sana lebih baik untuknya. Dia bisa istirahat total. Kirana tahu itu bukan kepedulian. Itu adalah rencana pembuangan. Mereka ingin menyingkirkannya, membiarkannya menghabiskan sisa waktunya jauh dari pandangan, sehingga hidup mereka tidak terganggu. Perutnya terasa mual. Ini lebih buruk dari vonis dokter. Ini adalah vonis dari keluarganya sendiri. Keesokan paginya, Bagas mendekati Kirana dengan senyum palsu yang dipaksakan. Sayang, aku dan Mama pikir, mungkin lebih baik kamu istirahat di desa, di rumah nenekmu. Udaranya sejuk, tidak seperti Jakarta yang penuh polusi. Nanti aku akan sering-sering menjengukmu. Setiap kata terasa seperti belati. Kirana menatapnya, mencari setitik ketulusan di matanya, tapi tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya tatapan kosong dan keinginan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kamu ingin aku pergi? Tanya Kirana. Suaranya bergetar. Bukan begitu. Elak Bagas cepat. Ini demi kebaikanmu, demi kesehatanmu. Aku sudah siapkan semuanya. Besok pagi kita berangkat, ya? Dia bahkan tidak memberinya pilihan. Keputusan sudah dibuat. Kirana merasa seperti barang rusak yang akan dibuang ke tempat yang jauh agar tidak merusak pemandangan. Dia mengangguk pelan, terlalu lelah dan patah hati untuk berdebat. Tenaganya sudah habis. Perjalanan ke desa terasa seperti prosesi pemakaman. Bagas menyetir dalam diam. Sesekali melirik, Kirana seolah memastikan barangnya masih ada. Kirana menatap keluar jendela, membiarkan pemandangan gedung-gedung Jakarta yang angkuh berganti dengan hamparan sawah hijau yang menenangkan. Ironis, di tengah keindahan alam yang seharusnya menyembuhkan, dia justru merasa sedang diantar ke liang lahat. Mereka tiba di depan sebuah rumah panggung kayu yang sudah tua, tapi masih tampak kokoh. Catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, dan halamannya ditumbuhi rumput liar. Ini adalah tempat masa kecilnya, penuh kenangan indah bersama neneknya. Kini, tempat ini akan menjadi saksi akhir hidupnya. Bagas menurunkan tas-tasnya dengan tergesa-gesa. Aku harus segera kembali ke Jakarta. Ada rapat penting, katanya. Sebuah alasan yang terdengar sangat klise. Dia bahkan tidak masuk ke dalam rumah. Bagas mengulurkan tangan, mencoba memeluk Kirana, tapi pelukannya terasa hampa dan dingin. Jaga diri baik-baik ya. Aku akan telepon, aku akan sering ke sini. Kirana tahu itu semua bohong. Dia menatap suaminya, pria yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan apa-apa selain kekosongan. Cinta itu telah mati, bahkan sebelum tubuhnya menyerah pada penyakit. Pergilah Bagas, katanya pelan. Bagas tampak lega.
Dia mencium kening Kirana sekilas, sebuah ciuman tanpa rasa, lalu berbalik dan masuk ke mobil. Deru mesin mobil memecah kesunyian desa, dan dalam sekejap, mobil itu hilang di tikungan jalan, meninggalkan kepulan debu. Kirana berdiri sendirian di halaman rumah neneknya, mendengarkan suara jangkrik dan angin. Dia sendirian, benar-benar sendirian. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah tanpa bisa dibendung. Kirana membuka pintu rumah yang berderit. Aroma kayu tua dan kapur barus menyambutnya, membangkitkan kenangan masa lalu yang manis sekaligus pahit. Semua perabotan masih ada di tempatnya, hanya saja tertutup lapisan debu tebal. Dia meletakkan tasnya dan duduk di tepi dipan tua. Kelelahan yang luar biasa melandanya, bukan hanya lelah fisik, tapi lelah jiwa. Dia merasa putus asa. Untuk apa dia membersihkan rumah ini? Untuk apa dia mencoba bertahan? Toh, waktunya tidak akan lama lagi. Dia membaringkan tubuhnya di atas dipan yang berdebu, memeluk lututnya, dan membiarkan isak tangis menguasai dirinya. Dia menangisi pernikahannya yang gagal, hidupnya yang singkat, dan impian-impiannya yang tidak akan pernah terwujud. Di tengah keheningan desa itu, hanya suara tangisnya yang terdengar, sebuah ratapan keputusasaan yang pilu. "Neng, punten, neng teh saha?" Suara serak seorang pria membuatnya tersentak. Kirana mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan berdiri di ambang pintu yang terbuka. Pakaiannya lusuh dan dari napasnya tercium aroma alkohol. Kirana sedikit takut. "Ini Galkah, cucunya Nenek Ijah?" Pria itu bertanya lagi. Matanya menyipit. Kirana mengamati wajahnya lebih dekat. Di balik penampilan yang tidak terawat itu, dia mengenali sorot mata yang jahil. "Ujang?" bisiknya ragu. Pria itu tertawa lebar, memperlihatkan gigi yang tidak rata. "Alhamdulillah, masih ingat. Kamu teh kemana saja, Gal? Tiba-tiba muncul di sini. Mau liburan?" Ujang adalah teman mainnya waktu kecil, seorang anak bandel yang selalu membuatnya tertawa. Melihatnya sekarang, dalam keadaan seperti ini, membuat hati Kirana terasa pedih. Nasib sepertinya tidak berpihak pada mereka berdua. Aku akan tinggal di sini untuk sementara," jawab Kirana, mencoba tersenyum. "Suami Neng mana?" tanya Ujang. Matanya berkeliling seolah mencari seseorang. Kirana terdiam sejenak. Dia sibuk kerja di Jakarta. Kebohongan itu terasa getir di lidahnya. Ujang menatapnya dengan pandangan aneh, seolah dia tahu Kirana sedang berbohong tapi memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. "Ya sudah atuh, kalau butuh bantuan panggil saja aku. Rumahku di ujung jalan itu," katanya sambil menunjuk. "Tapi maaf, kalau mau minta tolong, mungkin kasih uang rokok sedikit ya. Hehe." Dia tertawa canggung. "Sebentar lagi istriku, si Lilis, sama anak-anak pulang dari sawah. Nanti aku suruh mereka ke sini bawain teh hangat." Ujang kemudian pergi, meninggalkan Kirana dengan perasaan campur aduk. Di tengah keputusasaannya, secercah kehangatan dari masa lalu datang menyapanya. 1 jam kemudian, seorang wanita bertubuh mungil, dengan senyum ramah datang bersama 3 anak perempuan kecil yang menggemaskan. "Teteh Kirana, ya, saya Lilis, istrinya Kang Ujang. Ini anak-anak kami," katanya dengan suara lembut. Anak-anak itu menatap Kirana dengan malu-malu. Lilis membawa nampan berisi teko tanah, liat berisi teh panas, dan beberapa potong singkong goreng. "Maaf ya teh, cuma ada ini. Tadi Kang Ujang cerita teteh datang sendirian." Kehangatan dan ketulusan Lilis membuat pertahanan Kirana runtuh. Dia menceritakan semuanya. Tentang penyakitnya, tentang Bagas, tentang bagaimana dia dibuang di sana untuk menunggu ajal. Lilis mendengarkan dengan saksama, matanya berkaca-kaca. Tanpa berkata apa-apa, dia bangkit, mendekati Kirana, dan memeluknya erat. Pelukan itu, pelukan dari orang yang hampir asing, terasa lebih nyata dan hangat daripada pelukan suaminya selama bertahun-tahun. "Teteh jangan bicara begitu," kata Lilis tegas setelah tangis Kirana mereda. "Umur itu urusan Gusti Allah. Selama kita masih bisa napas, kita harus berjuang. Mulai sekarang, teteh jangan merasa sendirian. Anggap saja kami keluarga teteh." Sejak hari itu, kehidupan Kirana berubah. Lilis dan anak-anaknya datang setiap hari.
Mereka membantu Kirana membersihkan rumah, memasak makanan sederhana, namun lezat dari hasil kebun. Dan yang terpenting, mereka memberinya teman bicara. Anak-anak Lilis, Ewis, Nani, dan Iis dengan cepat menjadi sumber kebahagiaan bagi Kirana. Mereka akan membawakan bunga liar untuknya, atau sekadar duduk di pangkuannya sambil mendengarkan dongeng. Tawa mereka yang riang perlahan-lahan mulai mengikis lapisan es di hati Kirana. Dia mulai menemukan alasan untuk bangun setiap pagi. Ujang juga berubah. Melihat Kirana, teman masa kecilnya, dalam kondisi seperti itu, sepertinya menyadarkannya. Dia mulai mengurangi minum-minum. Dia akan datang ke rumah Kirana untuk memperbaiki atap yang bocor atau memotong rumput di halaman. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda, Ujang bercerita tentang mimpinya. Sebenarnya aku ingin sekali beternak ayam kampung, Gal. Tapi ya itu, butuh modal. Di desa ini susah cari kerja. Uang cuma cukup buat makan sehari-hari. Dia menunjukkan buku catatan kecil berisi perhitungan modal dan potensi keuntungan. Rencananya matang dan detail. Kirana melihat percikan semangat di mata Ujang. Semangat yang selama ini terkubur oleh keputusasaan. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Kirana. Ide yang terasa gila namun memberinya tujuan. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Dia teringat rekening bank rahasia yang dia buat, tempat dia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya, untuk dana darurat. Bagas tidak tahu tentang rekening ini. Uang itu tidak banyak, tapi mungkin cukup untuk memulai sesuatu. Dia memikirkan Ujang dan Lilis, keluarga yang menerimanya tanpa pamrih. Dia memikirkan anak-anak mereka yang ceria. Jika aku memang akan mati, pikirnya, setidaknya aku bisa meninggalkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Keputusan itu terasa benar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak memikirkan kematiannya, melainkan memikirkan kehidupan orang lain. Dia merasa memiliki kekuatan. Kekuatan untuk membuat perbedaan, meskipun dalam skala kecil. Fajar menyingsing dengan harapan baru bagi Kirana. Keesokan harinya, Kirana memanggil Ujang dan Lilis. Dengan tangan sedikit gemetar, dia memberikan buku tabungan dan kartu ATM-nya. Aku ingin kalian memakai uang ini untuk memulai usaha ternak ayam kalian, katanya. Ujang dan Lilis menatapnya dengan tidak percaya. Tidak, Teh. Kami tidak bisa menerima ini. Ini uang Teteh. Tolak Ujang dengan cepat. Anggap saja ini investasi, kata Kirana tegas. Aku percaya pada rencanamu, Jang. Dan aku tidak mau uang ini hanya diam di bank saat aku sudah tidak ada. Kumohon, terimalah. Ini bukan sedekah, ini kesempatan. Untuk kalian dan juga untukku, agar aku merasa berguna di sisa hidupku. Air mata menggenang di mata Lilis. Ujang menatap Kirana lama, lalu mengangguk perlahan. Terima kasih, Gal. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu, katanya dengan suara serak, penuh haru. Proyek peternakan ayam dimulai. Semangat Ujang seolah terlahir kembali. Dia membangun kandang di belakang rumahnya dengan tangannya sendiri. Kirana, meskipun tubuhnya lemah, ikut membantu sebisa mungkin. Terkadang hanya dengan duduk di beranda sambil memberikan saran atau sekadar menyemangati. Dia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang tumbuh dan hidup. Setiap hari, dia akan berjalan-jalan di sekitar desa, menghirup udara pagi yang segar, merasakan hangatnya sinar matahari di kulitnya. Dia mulai makan lebih teratur berkat masakan Lilis. Anehnya, dia merasa lebih baik. Kelelahan yang dulu selalu menyelimutinya perlahan berkurang. Dia tidak tahu apakah penyakitnya membaik atau apakah kebahagiaan sederhana ini yang memberinya kekuatan baru. Tapi yang jelas, dia tidak lagi merasa seperti orang yang sedang menunggu kematian. Sementara itu di Jakarta, Dr. Adrian tidak bisa melupakan pasiennya, Kirana. Ada sesuatu pada diri wanita itu. Kesedihan yang dalam di matanya, yang membuatnya terusik. Dia merasa ada yang tidak beres dengan cara suaminya menangani situasi tersebut. Didorong oleh etika profesional dan rasa kemanusiaan, dia mencoba menghubungi nomor telepon Kirana beberapa kali, tetapi tidak pernah aktif. Suatu hari, sebuah email masuk ke komputernya. Email itu dari seorang kolega di luar negeri, menginformasikan tentang program perintis untuk pengobatan eksperimental terhadap penyakit langka, penyakit yang sama dengan yang diderita Kirana. Tingkat keberhasilannya masih diuji, tapi ini adalah sebuah harapan, sebuah kesempatan. Dr. Adrian segera teringat Kirana. Dia harus menemukannya. Ini adalah kesempatan hidup atau mati.
Dokter Adrian memutuskan untuk mendatangi apartemen Kirana dan Bagas. Pintu dibuka oleh Bagas yang tampak terkejut melihatnya. "Dokter, ada apa?" tanyanya gugup. "Saya ingin memeriksa kondisi Ibu Kirana. Ada perkembangan baru yang ingin saya sampaikan," kata Dokter Adrian. "Oh, Kirana. Dia sedang tidak ada. Dia sedang istirahat di desa di rumah neneknya," jawab Bagas cepat. "Boleh saya minta alamatnya? Ini sangat penting." Bagas tampak ragu. "Untuk apa, Dok? Biarkan saja dia tenang di sana." Kecurigaan Dokter Adrian semakin kuat. Dia menekan Bagas dengan lebih tegas, menjelaskan bahwa ini menyangkut nyawa Kirana. Akhirnya, dengan berat hati, Bagas memberikan nama desa itu. Mungkin berpikir tidak mungkin dokter ini akan benar-benar pergi ke tempat terpencil seperti itu. Tapi dia salah besar. Dokter Adrian menempuh perjalanan berjam-jam, melewati jalanan yang semakin sempit dan berkelok. Ketika dia tiba di desa, hari sudah sore. Dia bertanya kepada beberapa warga di warung kopi, dan mereka dengan ramah menunjukkan rumah Nenek Ijah. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita sedang duduk di beranda, tertawa sambil bermain dengan 3 anak kecil. Wanita itu tampak lebih kurus, tapi wajahnya berseri, jauh berbeda dari pasien pucat yang dia ingat. Itu Kirana. Dia tampak bahagia. Kirana terkejut bukan main melihat Dokter Adrian berjalan ke halamannya. "Dokter, bagaimana bisa ada di sini?" tanyanya, tidak percaya. Dokter Adrian tersenyum. "Saya membawa kabar baik, Bu Kirana. Saya membawa harapan." Dia kemudian menjelaskan tentang program pengobatan eksperimental itu. Ini adalah sebuah pertaruhan, tapi ini adalah satu-satunya jalan. Kirana tercenung. Harapan. Sebuah kata yang sudah lama dia buang dari kamusnya. Dia menatap Ujang dan Lilis yang ikut mendengarkan. Dia melihat anak-anak mereka. Dia melihat kandang ayam yang hampir jadi. Dia sudah menerima takdirnya, dan kini takdir menawarkan pilihan lain. "Aku takut, Dok," bisiknya jujur. "Aku takut berharap, lalu kecewa lagi." Ujang menepuk bahunya. "Gal, kamu harus coba. Kamu sudah memberi kami harapan. Sekarang giliranmu untuk mengambil harapanmu sendiri. Jangan khawatir soal di sini. Kami yang akan urus semuanya." Lilis mengangguk setuju. Matanya basah oleh air mata haru. Dukungan mereka memberinya kekuatan. Kirana menatap Dokter Adrian dan mengangguk mantap. "Baik, Dok. Saya akan melakukannya. Saya akan berjuang." Untuk pertama kalinya, dia berjuang bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Perawatan itu adalah neraka. Tubuh Kirana seolah berperang dengan dirinya sendiri. Ada hari-hari di mana dia hanya bisa terbaring lemah, merasakan mual yang hebat dan sakit di sekujur tubuhnya. Dia ingin menyerah, tapi setiap kali keputusasaan itu datang, Dokter Adrian selalu ada di sisinya. Dia bukan hanya seorang dokter, dia adalah sahabat. Dia akan membacakan buku untuknya, menceritakan lelucon-lelucon garing, atau sekadar duduk diam menemaninya. Lilis juga akan menelepon setiap hari, menceritakan perkembangan peternakan ayam mereka yang ternyata sukses besar. Mendengar suara tawa anak-anak di ujung telepon memberinya kekuatan untuk melewati hari yang berat. Dia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Dia memiliki pasukan kecil yang mendukungnya dari jauh, dan seorang jenderal yang setia di sisinya. Bulan-bulan berlalu. Perlahan tapi pasti, tubuh Kirana merespons pengobatan. Rambutnya yang sempat rontok mulai tumbuh kembali. Warna kulitnya yang pucat kembali merona. Tenaganya pulih. Suatu pagi, dokter yang menangani program itu masuk ke kamarnya dengan senyum lebar. "Selamat, Bu Kirana. Hasil tes terakhir menunjukkan sel-sel abnormal dalam tubuh Anda sudah tidak aktif. Anda berada dalam masa remisi." Kirana tidak bisa berkata-kata. Dia menangis. Tapi kali ini itu adalah tangis kebahagiaan. Adrian, yang berdiri di sampingnya menggenggam tangannya erat. Mereka berhasil. Mereka telah mengalahkan kematian. Di hari dia keluar dari rumah sakit, Kirana merasa seperti terlahir kembali. Dia menghirup udara Jakarta yang penuh polusi. Dan untuk pertama kalinya, udara itu terasa begitu manis dan berharga. Setahun telah berlalu sejak Bagas meninggalkan Kirana di desa. Dia tidak pernah menelepon. Dia tidak pernah datang. Dia yakin Kirana sudah tiada. Hari itu, dia dan ibunya, Ibu Wati, berkendara menuju desa. Rencana mereka sederhana, mendapatkan surat keterangan kematian, lalu segera mengurus penjualan rumah peninggalan itu.
Lihat saja Bagas, setelah urusan ini selesai, kita bisa pakai uangnya untuk melunasi KPR dan membeli mobil baru. Semua penderitaanmu akan terbayar. Celoteh Ibu Wati di sepanjang jalan. Bagas hanya mengangguk. Ada sedikit rasa bersalah di hatinya, tapi keserakahan telah mengalahkannya. Dia sudah tidak sabar untuk memulai hidup baru, bebas dari bayang-bayang Kirana. Ketika mereka tiba di desa, mereka terkejut. Desa itu tampak lebih hidup. Di ujung jalan, di depan rumah Ujang, ada sebuah mobil pick-up baru. Mereka melihat orang-orang sibuk mengangkut peti-peti berisi telur dan ayam. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Kirana. Dari kejauhan mereka melihat halaman rumah itu sangat ramai. Tenda besar terpasang, dihiasi dengan janur kuning. Musik gamelan Sunda mengalun lembut. Ada acara apa ini? Pesta pernikahan. Gumam Ibu Wati heran. Mereka memarkir mobil agak jauh dan berjalan mendekat. Semakin dekat, jantung Bagas berdebar semakin kencang. Perasaan buruk menyelimutinya. Di antara kerumunan tamu, dia melihat Ujang dan Lilis, mengenakan pakaian batik yang serasi dan tampak sangat bahagia. Lalu, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya berhenti bernapas. Di bawah tenda, di kursi pelaminan sederhana namun indah, duduk seorang wanita. Wanita itu mengenakan kebaya putih yang anggun, wajahnya dirias cantik, dan senyumnya memancarkan kebahagiaan yang murni. Di sampingnya duduk seorang pria gagah yang menatapnya dengan penuh cinta. Wanita itu adalah Kirana, dan pria di sampingnya adalah Dr. Adrian. Kirana terlihat sehat, lebih cantik dan lebih hidup dari yang pernah Bagas lihat. Ibu Wati ternganga, tangannya mencengkeram lengan Bagas erat. Itu tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati. Desisnya suaranya bergetar karena syok dan amarah. Kirana, yang sedang tertawa mendengar lelucon dari salah satu tamu, tanpa sengaja menoleh ke arah jalan. Tatapannya bertemu dengan tatapan Bagas. Tawanya berhenti, wajahnya menjadi datar. Seluruh kebisingan pesta seolah lenyap. Untuk sesaat, dunia hanya berisi mereka berdua. Bagas melihat di mata Kirana bukan lagi cinta atau kesedihan, melainkan ketenangan dan kekuatan. Dia melihat seorang wanita yang telah melalui neraka dan keluar sebagai pemenang. Kirana mengalihkan pandangannya, kembali menatap suaminya yang baru, Adrian, dan tersenyum. Senyum itu, senyum yang tidak lagi ditujukan untuknya, adalah tamparan paling keras bagi Bagas. Dia telah membuang berlian, dan kini dia hanya bisa melihat berlian itu bersinar di tangan orang lain. Ujang, yang menyadari kehadiran mereka, berjalan mendekat. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keramahan, melainkan tatapan dingin dan menghina. "Mau apa kalian ke sini?" tanyanya ketus. "Mau cari kuburan? Maaf, di sini tidak ada orang mati. Yang ada hanya orang-orang yang merayakan kehidupan baru." Kata-kata itu menusuk Bagas tepat di jantungnya. Ibu Wati, pulih dari keterkejutannya, mulai berteriak. "Dasar wanita tidak tahu diri. Dulu sekarat, sekarang malah kawin lagi. Bagas, ayo kita ambil hak kita. Rumah ini milikmu." Beberapa tamu mulai menoleh. Suasana pesta menjadi tegang. Adrian berdiri dan berjalan mendampingi Kirana, menggenggam tangannya, siap melindunginya. Kirana menatap mantan suami dan mertuanya dengan tatapan tenang. "Tidak ada apa-apa lagi milik kalian di sini," katanya dengan suara yang jelas dan mantap. "Kalian sudah membuang semuanya setahun yang lalu." Rasa malu, marah, dan penyesalan menghantam Bagas secara bersamaan. Dia melihat wajah-wajah penduduk desa yang menatapnya dengan cemooh. Dia melihat istrinya yang hilang, kini menjadi milik orang lain, lebih bahagia tanpanya. Dia melihat ibunya yang terus berteriak histeris, mempermalukan diri mereka sendiri. Dia telah kehilangan segalanya, bukan hanya Kirana, tapi juga harga dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menarik lengan ibunya dengan kasar dan menyeretnya pergi dari pesta itu, dari desa itu, dan dari kehidupan Kirana untuk selamanya. Saat mobil mereka menjauh, suara tawa dan musik kembali terdengar dari pesta pernikahan itu. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, menatap langit biru yang cerah. Babak baru hidupnya telah benar-benar dimulai, dan kali ini dia tidak akan pernah sendirian lagi. Bagas dan ibunya pergi dengan tangan hampa, hanya membawa rasa malu dan penyesalan. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan rumah, tapi mereka juga menjadi saksi kebahagiaan yang telah mereka buang.
Kirana bersama Adrian, Ujang, dan Lilis membangun kehidupan baru yang penuh harapan di desa itu. Peternakan ayam mereka berkembang pesat, dan Kirana menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Dia tidak hanya selamat dari penyakit, tapi dia menemukan cinta sejati dan tujuan hidup. Karma telah menunjukkan jalannya, bukan dengan hukuman yang kejam, tapi dengan memberikan kebahagiaan pada orang yang pantas menerimanya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga kita semua bisa belajar bahwa di tengah kegelapan sekalipun selalu ada secercah cahaya harapan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Menurut Anda, apakah yang dilakukan Bagas adalah puncak dari keegoisan?